وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pernah kau pergi ceramah dari Kalimantan, Haji? Orang kaya nih orang. Kutanya itu, Haji, tapi orang Mangkasar Haji juga, Haji, kami bapak, kami Haji ya, Haji Burani. Dia bilang soalnya tidak harus, waktu makan ini, dan itu Haji kudo jam 3 baru makan. Karena tidak sama-sama, bilang tidak bisa, sakit gula tinggi. Apa penakan rebling? Akhirnya semua kuliah ini apa dia bilang tidak bisa, Lagi lambat jadi baku paluang gilalan. Dia lagi lambat jinakan, baru pengusaha tambang. Bayangkan banyaknya hartanya, banyaknya mana lagi lambat, ubi jalan jadi masakan direbusnya sama istri. Kenapa mungkin kira-kira kalau tak begitu? Makanya sehat. Tapi kalau sehat, sakit, jangan salahkan makanan. Ada orang biasa yang salahkan makanan, pulang dari majelis taklim begini dikasih cantik manis. Makan saya cantik manis kini bojau nggak bisa kata. Jadi malah dudui. Kima kami Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar bi barakatillah. Kima kan itu tuh ya insyaallah menjadi rezeki bagi kita, insyaallah menjadi nikmat bagi kita. Satu mau dimakan cantik manis, kalau pengen tinggi penggulata. Iya, kalau 10 dimakan berarti bukan bi barakatillah, innalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, si kuntu topo malak beriku yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus ayahandah dan ibundah. Semoga dengan penghormatan kecil ini Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan kasih sayangnya, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Jannatul Firdaus, Bapak Haji Pak Ketua Jannatul Firdaus beserta jajarannya, dan wabil khusus kepada seluruh anggota Majelis Taklim, wabil khusus Ibu Ketua Majelis Taklim, dan seluruh yang kita hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan limpahan kasih sayang kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, tabe minta maaf Kak, seharusnya saya punya rencana bersama Kanda bahwa Ustadz jauh hari sudah ditelepon harus ki sholat isya di sini, imam ki di sini. Makanya aku bilang tabe Pak Dempengang Kak, pamopurang kita cuma bisa berencana sebagai manusia. Bagus namu rencana Kak. Saya batera mau kurencanakan habis maghrib, setelah saya sholat maghrib di bandara menuju Jannatul Firdaus. Sedikit mami corona dapat di sini kampungan. Alhamdulillah sudah Kak, isi bensin di tol, pinggir tol, tidak mau bunyi motor. Pusingku kurasa. Ada bengkel tidak tahu kurang alatnya. Makanya saya telepon teman cepat bawakan alat. Alhamdulillah. Sholat isyanya di SD Kaluku Bodoa. Ada masjid kecil di situ.
Tapi inilah sebuah rencana daripada Allah Ta'ala. Telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, tabib berdiri di hadapan tak bukan datang menggurui kita. Bukan datang untuk memberikan yang namanya pencerahan atau keceramah untuk kita. Akan tetapi saya datang di sini berdiri sama kita. Minimal saya watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling memberikan nasihat kebaikan dan saling memberikan nasihat kesabaran. Paling tidak mentakwilkan apa yang saya ketahui. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai seorang hamba yang sering diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, maka kewajiban kita seorang hamba cuma dua. Apa itu? Bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang dua nasrul ki Allah Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mesti kita bersyukur karena kenapa? Nikmatnya Allah Ta'ala tak terhingga yang dirasakan oleh manusia. Bahkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak mampu bersyukur dalam hidupnya, sedikit demi sedikit, maka nikmat yang berada dalam tubuhnya, maka Allah Ta'ala akan cabut. Itu kalau tidak mampu bersyukur. Yang kedua, kenapa mesti bersyukur? Karena memang perintahnya Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Bapak Ibu tidak pernah berkeluh kesah dalam hidupnya. Tidak pernah pun raring, tidak pernah mak derekeng. Beda dengan kita umatnya Nabi. Tadi mengeluhnya sebenarnya ada di pandrak mesin motor. Tapi ku bilang dalam hatiku, takdirnya Allah Ta'ala suruh kesabar. Makanya inilah yang namanya. Makanya Nabi mengajarkan syukur kepada kita. Bagaimana caranya Nabi bersyukur ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nikmat kebaikan. Dituju ta'ikna Rasulullah, maka Rasulullah mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat dan sempurnalah segala kebaikan yang berada di dalamnya. Ini bagus kita pakai jadi konsep hidup ini Bapak Ibu. Apa tak lagi kita ibu-ibu ke penjual-jual, pedagang. Banyak pembeli tak, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kurang-kurang pembeli tak, jangkit pun raring. Adakah orang biasa begitu, pedagang, tapi kalau kurang-kurang pembeli nak pun raring, kemusumami terus muka. Tapi bukan orang di Panampu. Kalau orang di Panampu kurang banyak atau sedikit pembeli tetap tersenyum. Karena ku tahu, karena semua ahli masjid. Tentara dari mukanya, apatah lagi ibu-ibu bercahaya akibat cahaya lampu. Dengan apa nanti pentul-pentul cilak-cilak mami kuliah, itu semua yang kesehatan. Makanya tabe Nabi dalam keadaan mendapatkan nikmat, maka Nabi mengucap syukur alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika Nabi mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, Nabi tidak sedikit pun berkeluh kesah, maka Nabi terus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Maka Nabi berkata alhamdulillahi fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala sesuatu hal, di setiap kondisi. Jadi biar bagaimanapun kondisi yang Allah berikan sama kita, mesti kita bersyukur. Karena kenapa? Barometer keimanan seorang hamba dilihat dari sejauh mana mereka mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah biasa. Yang luar biasa kalau dapat yang namanya ujian. Nah kasih papi coba dalam talasata yang namanya Allah Ta'ala berikan ujian berupa bala, musibah yang Allah Ta'ala berikan dalam hidup kita. Nak kasih ke ujian, nak kasih ke musibah, lantas kita mampu bersyukur, itu yang luar biasa. Alhamdulillahi fi kulli hal. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita mesti bersyukur? Kalau banyak rasa syukur tak, insya Allah Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat kita. Nah kasih ke Allah Ta'ala nikmat. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kesempatan hadis Rasulullah bersabda bahwa sifatnya manusia itu suka lupa dengan nikmat. Apa kata Nabi? Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang terkadang manusia itu lupa. Tak lupa itu manusia suka lupa dengan nikmat yang Allah titipkan dalam hidupnya. Padahal kalau kita ingin berpikir nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup, tak bahkan mengalahkan seluruh nikmat yang Allah berikan sama kita. Nikmat kekayaan dikalahkan.
Nikmat pangkat dan jabatan dikalahkan oleh dua nikmat ini. Apa yang pertama? Nah, terkadang kita manusia lupa. Pertama kata Nabi, nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Sehat paralu yang kita rasakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya terus kita bersyukur dengan Allah Ta'ala. Dan terus meminta doa kepada Allah Ta'ala dengan apa? Ya Allah, titipkan sehat dalam tubuh kami. Sehatkan keluarga kami, sehatkan suami kami, sehatkan istri kami, sehatkan anak-anak kami. Sehingga kami mampu beribadah ya Allah dalam keadaan sehat kami. Itu nikmatnya sehat. Itu yang kita minta. Tapi kalau nak kasih ke Allah Ta'ala penyakit, jangan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu benci sama kita. Nikmat juga. Kenapa bisa nikmat Pak Ustadz? Iya nikmat karena memang ketika ada seorang hamba yang mendapatkan penyakit dalam dirinya, maka disitulah cintanya Allah Ta'ala, muhibbatnya Allah kepada makhluk. Apatah lagi yang namanya manusia, apatah lagi kita orang yang beriman. Nangai tak mau Allah Ta'ala, nasukat kami Allah Ta'ala, nategur lewat penyakit. Supaya apa? Kita tahu diri. Karena terkadang banyak orang dalam keadaan sehatnya, Bapak, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka lupa berzikir kepada Allah Ta'ala, lupa dengan nikmatnya Allah Ta'ala titipkan dalam hidupnya. Sehingga Allah Ta'ala cinta kepada kita, nak kasih penyakit. Supaya apa? Terkadang ada orang mendapatkan penyakit dalam hidupnya, mereka mampu mengingat kepada Allah Ta'ala. Lihat lagi. Orang sakit, terkadang ada Al-Quran di samping kanan bantalnya. Orang sakit, terkadang biasa zikirnya tidak pernah putus, tasbihnya tidak pernah hilang dari tangannya. Karena memang begitu. Karena apa? Memang tahu diri. Orang tahu diri. Orang yang tidak tahu diri dikasih penyakit akun raring. Dodo mah kusari nak negara. Kakalabuno mah dilarang orang meminta kematian dalam keadaan sakitnya. Haram hukumnya. Jangan lalu kalau sakit ya. Pada sini aku sering giging ku. Enggak bisa mau kurasa tahan nyeri mau kurasa mati. Baru sakit mau rasa mati. Thank you. Makanya kenapa Pak Ustaz menjadi nikmat tiga hal yang Allah Ta'ala cabut dalam derita ketika Allah Ta'ala berikan penyakit. Yang pertama, Allah cabut yang namanya nafsu wajah kita daripada kecerahannya. Kegagahan, kecantikan akan dicabut. Yang kedua, nafsu makan yang Allah Ta'ala akan berikan dalam hidup kita. Lantas ketika kita sakit, Allah Ta'ala cabut. Yang ketiga, dosa-dosa Allah Ta'ala gugurkan ketika kita mendapatkan penyakit. Makanya kalau adanya sakit-sakit Bapak Ibu tabe, ini yang mesti kita perbaiki zikirnya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Berapa banyak Pak Ustadz? Pokoknya selama sakit itu terus kita berzikir terus Ya Hayyu Ya Qayyum. Lihat bagaimana khasiatnya yang namanya zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Cintanya Allah Ta'ala kepada kita. Apa yang bilang Allah Ta'ala dalam Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa yang bilang Allah Ta'ala? Situ yang tojen dari kana ya ummakku bisa dipangisengan ilalangatinna ketika mereka lupa kepada aku, mereka lalai kepada aku, maka saya tegur kepadanya. Apa tegurannya Allah Ta'ala kepada kita? Nah, kasih sakit. Untuk apa? Asrafu ala anfusim ammoter komirinake wahai hambaku. Nah, suruh ti ammoter artinya ketika sakit tak kita disuruh kembali kepada Allah Ta'ala, banyak mengingat Allah Ta'ala. Sehat dan sakit adalah nikmat. Makanya yang paling nikmat dalam hidup ini adalah sehat. Buat apa banyak pangkat tak, tinggi pangkat dan jabatan tak, banyak harta tak, banyak toko tak, banyak kios tak, tapi sakit-sakitan jadi mau apa? Mau apa kira-kira Boji? Yang mana kita pilih Boji? Nah, kasih ke uang 100 juta atau sehat? Dua-duanya Boji. Biar Pak Haji mau tonjek kalau begitu. Biar saya mau tonjek dua-duanya. Kayak bukan pilihan itu kawe. Bapak-bapak di sana yang mana kita pilih 100 juta atau sehat walafiat? Sehat. Anak-anak muda ya, anak remaja aku, anak adik-adik yang mana kita pilih uang 100 juta atau sehat? Dua-duanya tuh. Dan ramai di pasar ketinggal uang. Makanya tabe, kenapa mesti pilih sehat? Karena kalau kita pilih uang 100 juta pada hari ini, pada malam hari, tidak ada mau kasih ki. Siapa yang mau kasih ki uang 100 juta? Tidak ada. Kalau sehat kita minta pada malam hari ini, insya Allah Allah Ta'ala sehatkan kita pada malam hari ini. Makanya kenapa sehat itu adalah tinggi yang namanya nikmat Allah Ta'ala. Ada orang-orang kaya datang medical check up kepada dokter.
Kata dokter, Ibu Haji mulai sekarang tidak bisa makan yang namanya daging. Kenapa bisa dokter? Apa kata dokter? Tidak bisa karena tekanan tinggi darah. Kapan kita makan daging tambah tinggi darah? Biar banyak uang dokter, biar banyak uang, tak biar triliun, tidak bisa. Banyak orang banyak uangnya tapi tidak bisa makan daging. Yang paling parah banyak uangnya tidak bisa makan nasi. Bagaimana nih kira-kira kalau tak begitu? Pernahkah pergi ceramah dari Kalimantan Haji? Orang kaya nih orang. Kutanya itu Haji, tapi orang Mangkasar Haji juga Haji. Kami bapak, kami Haji Burani. Dia bilang soalnya tidak ada Ustaz. Waktu makan ini bilang itu Haji kuno jam 3 baru makan. Karena tidak sama-sama bilang tidak bisa sakit gula tinggi. Apa penakan rebling? Akhirnya semua kuliah ini apa dia bilang tidak bisa Ustaz. Lame lambat jadi baku paluang ilalang. Dia lame lambat jinakan baru pengusaha tambang. Bayangkan banyaknya hartanya, banyaknya mana lame lambat ubi jalar jadi masakan direbusnya sama istri. Kenapa kira-kira kalau tak begitu? Makanya sehat. Tapi kalau sehat, sakit jangan salahkan makanan. Ada orang biasa salahkan makanan, pulang dari majelis taklim begini dikasih cantik manis. Makan saya cantik manis kini bojau tidak bisa kata jadi gimana dudui kima kami Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar bi barakatillah kima kan itu tuh ya insyaallah menjadi rezeki bagi kita, insyaallah menjadi nikmat bagi kita. Tas satu mau dimakan cantik manis, kalau paling tinggi penggulata. Iya, kalau 10 dimakan berarti bukan bi barakatillah, innalillah. Kalau memang tinggi gulata, jangan takut. Makanya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara kita banyak meminta doa kepada Allah Ta'ala. Yang paling utama yang mesti kita minta kepada Allah Ta'ala, yakni bersyukur dengan sehat ditambahkan Allah Ta'ala. Ustaz, susah itu syukur Ustaz. Susah itu syukur kalau terlalu tinggi mendefinisikan rasa syukur. Syukur itu begini Bapak Ibu. Apa nak kasihkan ke Allah Ta'ala dalam hidup kita, lantas kita mampu berikan di jalan kebaikan. Kita pakai di jalan kebaikan, lantas Allah Ta'ala senang kepada kita. Maka Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat dalam hidup kita. Nah kasih sehat Allah Ta'ala. Kemarin tahun 2022, dipakai, digunakan itu sehat untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, nah kasih ke Allah Ta'ala sehat walafiat sepanjang tahun 2023. Ada orang diberikan pangkat dan jabatan di tahun 2022 kemarin, dia gunakan pangkat dan jabatannya. Insya Allah di tahun 2023 ini, maka Allah Ta'ala akan tambahkan jabatannya. Ada orang diberikan kekayaan sama Allah Ta'ala, lantas digunakan di jalan kebaikan kekayaan tersebut, maka Allah Ta'ala tambahkan harta kekayaannya. Terus melimpah kekayaannya. Karena kenapa? Membuat hatinya Allah Ta'ala senang kepada kita. Itulah syukur. Mengerti jadi ini syukur. Wajib mengerti jadi. Bukan sedikit contoh supaya mengerti. Saya ceramah ini hari di sini. Tadi sebelum ku datang, natarai ke ibu majelis taklim, ibu ketua. Dia bilang sama saya, ibu ketua, Ananda Ustadz Haidir. Bilang iya, kenapa kita pindah? Sebentar kalau sudah kita ceramah, Ananda jangan kita langsung pulang sehingga kita dulu di rumah. Dia bilang sama saya, bilang kenapa bunda? Bilang ada bingkisan mau ku kasihkan. Contoh gini. Contoh, minta maaf ya ini Bu Ketua, iya contoh gini, contoh. Nah, bilang sama saya, sehingga kita di rumah karena ada bingkisan ku simpangkan. Nah, iya insyaallah siap. Memang betul, ternyata selesaikan ceramah, sehingga di rumahnya Ibu Ketua Majelis Taklim. Ada betul nak kasih kak bingkisan, besar na itu bingkisan. Berarti nak kencan namamu tu lari motorku. Mau kurasa bilang, apa penasaran apa hari di sini di bingkisan. Sampai kak di Maros, alhamdulillah. Nabi bilang istriku, nasambut kak dengan gembira. Cepat tak pulang, Nabi bilang cepat tak pulang karena ada bingkisan ku bawa. Bagus-bagus kulihat bingkisan. Dia bilang buka saya, bilang bingkisan dari mana? Dari Ibu Majelis Taklim. Dan siapa kasih Ibu Majelis Taklim? Dia apa mami itu dibilang, Nabi itu juga orang kudu akan mami kudu Majelis Taklim. Bilang Ibu Haji, tidak ada bisa kubalaskan atas bingkisan kita kasih kudu akan kemudahan Allah Ta'ala berikan sehat walafiat kepada kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya Rabbal. Mana sana amin. Kacau ada bingkisannya. Nah setelah itu memang pulang ke di rumah, alhamdulillah. Nah kasih kak betul kubukanya bingkisan tersebut adalah bingkisan apa? Ternyata baju koko nak kasih Ibu Haji. Enak nak kurasa perasaanku, ku bilang alhamdulillah kebetulan memang itu Ibu Haji memang banyak usaha memang baju koko, ternyata baju yang terbaik nak kasih. Dalam hatiku tidak beli mak nanti baju lebaran untuk Idul Adha. Ada miku pakai nanti ceramah sama khatib, sama-sama imam nanti, sekaligus imam dan khatib. Setelah itu betul,
Pakai di lebaran, alhamdulillah berjalan amalnya Ibu Haji. Setelah itu ada lagi acara, nak panggil ke lagi Ibu Haji. Ibu Haji yang lain, nak panggil ke. Tapi ada tuh ibu ketua majelis taklim. Ternyata di waktu acaranya, lihat Kak, nak pakai itu baju koko yang nak berikan kepada malam hari ini. Terbesit dalam hatinya Ibu Haji. Apa nak bilang alhamdulillah. Nak pakai itu kurang Ustaz Haider baju koko yang kukasihkan itu malam. Waktu nak pergi pengajian majelis taklim, waktu nak singgah di rumahku. Dalam hatinya, insya Allah nanti kalau ada rezekiku lagi, insya Allah ku belikan lagi baju koko lagi lebih bagus. Kalau perlu, ku tambahkan, ku belikan yang surban, ku belikan toin songko. Kenapa makanya tambahkan? Karena Ibu Haji begitu senang kepada saya, karena ku pakai di jalan kebaikan yang namanya pemberiannya. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada orang yang diberikan nikmat sama Allah Ta'ala, diberikan sehat tapi salah gunakan sehatnya, lihat lagi, diberikan penyakit yang tidak ada obatnya. Ada orang dalam keadaan mereka diberikan pangkat dan jabatan, maka mereka salah gunakan pangkat dan jabatannya. Makanya jangan heran ada orang OTT, operasi tangkap tangan, minta maaf. Yang baru-baru ini kan Ramadan kemarin kan ada lagi pejabat kepala PDAM, jangan disebutin namanya. Karena kenapa? Bisa jadi nikmat yang Allah titipkan diberikan kepadanya, mereka salah gunakan sehingga Allah Ta'ala murka kepadanya. Nah, itulah sebabnya, inilah yang pertama. Maka sehat yang Allah berikan sama kita, gunakan sehat itu terus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan biarkan yang namanya sehat tak berlalu begitu saja tanpa ada penambahan, terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yakni yang namanya nikmat waktu yang Allah berikan sama kita. Ini yang terkadang kita manusia lupa dengan waktu. Nah, kasih ki umur panjang Allah Ta'ala tapi kita lupa. Makanya saya bilang sama anak muda biasa, begini anak muda, kalau kita lihat ada orang tua yang terus beribadah dalam masjid, jangan lalu kita totoai. Kalau perlu cium tangannya itu anakmu, itu orang tua. Kenapa Pak Ustadz? Banyak barakah itu orang tua. Iya. Kenapa bisa Pak Ustadz? Bukankah Nabi ketika ada salah seorang sahabat datang bertemu sama Nabi, berkatalah sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang di dunia ini yang paling bagus? Apa kata Nabi? Man tola umruhu wa hasuna amalhu. Mereka orang yang panjang umurnya dan bagus juga amalannya. Nah, di samping itu Nabi juga melanjutkan, ada keberkahan terkhusus kepada orang-orang yang diberikan umur panjang. Apa kata Nabi? Ma min mu'ammar yu'ammaru fil Islam balagha 40 sana illa sarafallahu anhu thalathata anwa'in minal bala. Barang siapa seorang hamba yang diberikan yang namanya umur panjang oleh Allah Ta'ala, umur panjang itu mencapai umur 40 tahun, maka Allah Ta'ala nanti kelak memberikan, menjauhkan daripada dirinya tiga macam bala. Bala yang paling dijauhkan sama Allah Ta'ala, mereka dihindarkan dari penyakit pikun, loa-loa, takalupa. Lihat mereka orang tua aku di sini. Naliaku Yusuf Haidir. Dari takalupa itu kapan? Siapa kau nak? Siapa kau? Berkenalkan diriku. Ustaz Haidir. Oh, Ustaz Haidir. Tapi kenapa takalupa? Karena kenapa? Memang diberikan umur panjang sama Allah Ta'ala, tapi dia gunakan di jalan kebaikan. Dia gunakan ibadah terus di umurnya, maka Allah Ta'ala jauhkan daripada penyakit pikun. Itu umur 40 Bapak Ibu. Ada sahabat yang berkata, Nabi bilang, saya ini Rasul 50 tahun umurku, apa yang saya dapatkan? Apa Nabi bilang? Rasulullah, layyanallahu alaihi hisab. Ketika engkau nanti umur 50 tahun, nanti kelak di yaumil hisab, maka Allah Ta'ala memperlakukan engkau secara lemah lembut ketika hari perhitungan amal. Yang 50, yang 60 ada lagi yang protes, ya Rasulullah, 60 anaknya korang tekan mama anaknya salah. Apa nakana Rasulullah? Ahabbahullah wa habbahlus sama. Maka Allah Ta'ala akan mencintai, Allah Ta'ala akan memerintahkan kepada seluruh penduduk langit bahwa cintai orang ini, memerintahkan juga seluruh malaikat penduduk bumi untuk mencintai orang ini. Itu umur 60. Yang 70, rasabbahullahu al-inaba ilaihi, maka Allah Ta'ala berikan dalam hatinya untuk senang bertobat kepada Allah Ta'ala dan sering berbuat baik sesamanya. Itu 60-70 tahun. Yang 80 tahun, 90 tahun. Maka mereka yang hidup, maka kata Nabi, mereka diberikan nama sebagai apa? Tawanan Allah yang masih hidup di muka bumi ini. Maka bersyukur kalau kasih ke Allah Ta'ala umur yang panjang. Nah, makanya jangan pernah sia-siakan umur tak. Gunakan umur tak ini untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah sebabnya Allah Ta'ala menegur kita. Kalau ada orang yang menyanyiakan waktunya, maka mereka orang yang rugi. Apa kata Quran? Wal asr, demi masa, demi waktu.
Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa bisa manusia rugi, Pak Ustaz? Karena memang banyak jenis manusia. Mereka diberikan nikmat, lantas mereka sia-siakan nikmat tersebut. Diberikan sehat, datang sakitnya baru menyesal. Diberikan waktu yang luang, datang waktu sempit baru mereka menyesal. Di waktu mudanya mereka gunakan begitu sia-sia, datang waktu tuanya baru mereka menyesal. Apa pun tua maki? Kadek dulu itu rajin jak mengaji, lancar kamu kapan mengaji? Apa kalau tua maki? Kadek dulu itu kapan cepat serinjak pergi di masjid? Mungkin kapan deh, nak kurasa di masjid ke sekarang. Sekarang baru pergi menyesal. Makanya kata Quran banyak orang menyesal. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tapi ada orang yang tidak rugi dalam hidupnya, Bapak Ibu. Siapakah mereka? Kata Quran, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang matappak sama Allah Ta'ala, tapak sama Allah Ta'ala. Illal ladzina amanu, orang yang percaya, yang yakin sama Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau banyak ujian tak, tinggi ujian tak, besar musibah tak, jangan pernah bergeser hati tak kepada Allah Ta'ala. Terus yakinkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Karena konsep bahagia cuma yakin sama Allah Ta'ala. Tambah yakin kita tambah bahagia, kurang yakin kita kurang bahagia. Tidak yakin sama Allah Ta'ala, maka semakin ragu kita hidup. Tapi kalau kita yakin sama Allah Ta'ala, enteng hidup yang kita kerjakan. Bagaimana caraku yakin sama Allah Ta'ala? Perbaiki ibadah kita. Bagaimana cara ibadah untuk bisa yakin sama Allah Ta'ala? Banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Melalui doa-doa ketika kita setelah sholat. Ustaz, lama mau berdoa Pak Ustaz, tidak ada diterima. Boleh jadi doa tidak langsung kita kasih Allah Ta'ala, tapi simpan ke kita akhirat. Doa itu begitu Ibu Bapak. Nah kasih ke Allah Ta'ala, ada yang dikeskan di dunia, ada juga yang dikeskan di akhirat. Ada yang dikeskan di dunia tapi tidak dapat di akhirat. Ada juga mereka tidak didapatkan dunia tapi di akhirat mereka dapat. Tapi ada juga orang semua didapatkan dunia, ada juga nggak dapat di akhirat. Nah, ini loh yang beruntung. Makanya tabek bagaimanapun yang namanya ujiannya Allah Ta'ala kepada kita, maka jangan pernah hilangkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Terus yakin sama Allah Ta'ala. Yakin. Perbaiki keyakinan kita. Caranya lagi banyak zikir. Saya biasa sampaikan keyakinan seperti ini. Untuk memperbaiki keyakinan kita, maka perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Terutama min afdalil dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbaiki keyakinan kita. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baqul ladzi la yamut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal kita baca 100 kali di setiap sudata sholat subuh. Lantas kita berniat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku pemulai hariku, ya Allah. Saya mulai hariku dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga dengan amalan kami ini, ya Allah, Engkau mampu tutup hari kami. Dalam keadaan nanti akan meninggal dunia, dalam keadaan sakratul maut kami, mampu mulut ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pedagang sambil kita tunggu penjual, sambil tunggu pembeli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menunjukkan tidak rugi. Itu kan tidak. Apote-pote dalam matina. Iya, banyak yang mau pembeli, nah saya bilang itu aku jual. Kenapa saya tidak ada pembeliku? Barang itu kapan pacarokan aja, kapan pakai itu yan. Jadi, makanya kalau bagus dikir, hilangnya namanya rasa benci, hilang rasa iri kita kepada orang. Kalau ada orang yang suka iri sama orang, berarti tidak bagus dikirnya kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah banyak pengurangan namanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau bagus dikirta kepada Allah Ta'ala, banyak pengurangan kita sama Allah Ta'ala. Insya Allah hilang iri dengki. Bagus hubungan kita kepada jiwa manusia. Makanya ini Bu ya, la ilaha illallah, bapak-bapak juga.
pergi di pekerjaan tak naik mobil ke naik motor ki la ilaha illallah la ilaha illallah, insyaallah aman perjalanan, aman. Tambah lagi juga salawat. Apa yang kita inginkan kalau belum bisa tercapai, salawat, diperbanyak salawat. Saya alhamdulillah tidak bisa pakai mobil. Banyak salawat tuh akhirnya dicicil ke mobil tuh. Cicil ke. Nah bilang istriku, "Abi, mau tong cicil mobil lagi, mau beli mobil tapi pakai cicil." Bilang bagaimana cara dibayar? Bilang pakai uang. Bilang ku tahu aja, bilang pakai uang. Di mana ambil uang? Bilang ada tuh gitu. Jangan pusing ini. Itu kan perempuan begitu kurang takut ki. Banyak makin dikir, banyak tuh bikin salawat lah insyaallah. Dia bilang kalau ditarik ya, Abi, kalau tidak bisa dibayar, bagaimana cara? Bilang di besok biar ditarik ki. Yang penting sudah mak dikir, sudah tuh salawat, ada tuh mobilku, sudah tuh kurasakan yang namanya di mobil. Ada apa yang ditarik nanti pe mobil tak biar nih, terserah. Tapi alhamdulillah berkah daripada dikir, berkah daripada salawat belum bisa ditarik. Tapi terancam. Mudah-mudahan tidak. Makanya tabe perbanyak zikir kita untuk keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Biasa kalau secara mata sini aku bilang ibu-ibu kan perbaiki zikir teh memasak ya nama untuk kita masak la ilaha illallah la ilaha illallah. Orang terdulu tuh kan begitu. Saya mamaku setiap masak pasti kurang lebih apa ada pasti baca Rabbi habli minas salim, Rabbi habli minas salim, Rabbi habli minas salim. Pasti ada baca. Kutanya bilang apa dibaca tuh? Ini nggak ngajar nenek Nurul ya. Rabbi habili minas salih. Oh, Quran surah As-Saffat ayat 100. Makanya cara dek. Ada tuh anak-anak gimpi otaknya. Bagaimana tidak setiap memasak menyanyi? Ada setan, ada setan. Tidak bisa menyanyi di masjid. Minta maaf. Jangan kita kadang-kadang kalau di masjid minta maaf kak. Makanya tabe dikir tak diperbaiki untuk keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Ditambah lagi sholawat tak perbaiki. Maka jangan pernah ragukan Allah Ta'ala. Di samping Allah Ta'ala berikan ujian, titipan ujian yang namanya hidup tak. Nah kasih kita coba ilan talasat tak. Maka jangan pernah bergeser hati kita. Berbanyak dikir kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga dikir kita untuk bisa memperbaiki hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Illalladzina aman wa aminus sholihat. Orang senantiasa beramal soleh. Ustaz, saya di pekerjaanku masih muda kah seperti ini, orang pekerja. Bisa kah beramal soleh? Boleh. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Caranya cuma dua. Niat tulus lillahi ta'ala apa yang kita kerjakan. Yang kedua caranya mesti benar apa yang kita lakukan. Seluruh yang hadir pada malam hari ini mampu beramal soleh depan Allah Ta'ala. Sehingga mereka mampu niatnya tulus lillahi ta'ala. Dan caranya yang kedua mesti benar. Karena bahaya Bapak ketika mereka ada orang dalam keadaan mereka niat tulus lillahi ta'ala dia kerjakan. Tapi caranya salah. Tidak tercatat amal soleh. Ada juga orang caranya benar tapi niatnya tidak tulus. Niatnya tulus tapi caranya tidak benar. Makanya harus beriringan dua ini jalan. Mesti niat tulus lillahi ta'ala dan caranya mesti benar. Aku kasih contoh. Ada seorang anak muda hendak berangkat ke kantornya. Dalam keadaan berangkat ke kantornya di pinggir jalan dia melihat seorang nenek tua yang hendak menyeberang. Turun dari motornya, nah bantu nenek tua tersebut, nah pegang tangannya nenek tua tersebut untuk menyeberang. Sampai di seberang jalan ternyata nenek tua tersebut begitu kaget dan marah kepada anak muda. Kagetnya nenek tua tersebut, nah pukul anak muda, kagetnya anak muda ya apa dia bilang sama nenek tua yang kenapa kita marah sama saya nenek? Seharusnya kita berterima kasih sama saya nenek. Kalau mangana nenek berhenti motor, berkubantu kita menyeberang. Apa nenek? Bagaimana tidak marah karena baru-baru kamu menyeberang dari sini. Itu tadi berdiri ketika kamu menyeberang, maka tunggu PT menyeberangnya kembali. Ternyata orang baru-baru menyeberang kembali. Emosi itu nenek-nenek kan. Niatnya tulus anak muda tersebut akan tetapi caranya yang salah. Seharusnya tadi anak muda tersebut melihat nenek tua ingin menyeberang, bertanya dulu sama nenek tua, nenek mau menyeberang, itu kakak jili-jili langsung pegang tangan orang, ayo nenek menyeberang. Langsung makin menyeberang, kosong jalan-jalan makin lari, padahal orang baru-baru menyeberang tunggu PT. Hati-hati. Illalladzina amanu wa aminus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling memberikan nasihat kebaikan, nasihat kesabaran. Ini Ibu. Sabar itu perlu kita ketahui. Ustaz hadir punya masalah 2022-2023. Masalah apa? Masalah tentang kematian. Biasa gitu mati, Ustaz. Cocok biasa gitu mati. Tapi meninggal dunia daripada keluargaku, anakku meninggal dunia ditabrak sama tetangga sendiri. Anakku meninggal dunia. Nah, di sini aku rasakan bahwa oh begini kan rasanya sabar. Bayangkan itu anakku umur 4 tahun meninggal dunia ditabrak mobil di depan rumah. Tapok kaki kepala meninggal dunia di tempat anakku. Umur 4 tahun, sehat walafiat.
Bagaimana tidak sedih orang? Waktu aku meninggal itu anakku, lucu-lucunya itu anak-anak kan. Baru yang tabrak tetanggaku, baru itu tetanggaku Kristen. Itu hari tidak ada pemukulan, kularang orang memukul, jangan kau ada pukul kini orang. Kalau lu pukul berarti saja lu pukul, berarti saja lu sakit. Satu muka lokokku, biar meninggal dunia anakku. Sekiranya pengen pukul, bisa hidup anakku pukul nih. Tapi kalau tidak bisa hidup, jangan ada yang ganggu. Datang juga adikku juga Haji Astrum, dan jangan kurang dunia orang. Biarkan dia polisi yang mengurus dia. Begini caranya Ustaz. Kenapa bisa Ustaz bisa seperti itu? Pak Lurah, Pak Camat bilang, untungnya Ustaz bilang kita Ustaz bilang, saya tidak bilang begitu Pak Lurah, Pak Camat. Bukan bilang untungnya, tidak. Tapi kami mengerti dalil, mengerti Quran. Makanya ketika saya diberikan ujian seperti ini, mampukah sabar? Karena mengetahui bahwa semua apa yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidupku adalah semua miliknya Allah Ta'ala. Kalau mau ambil kembali titipan, terserah Allah Ta'ala. Makanya ketika meninggal dunianya kedua anakku, apa yang saya bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairun minha. Ya Allah, berikanlah saya pahala atas musibah yang kami timpa ini ya Allah, dan berikan pula kami nikmat setelah berlalunya musibah. Sedih rasanya seseorang ibu, seseorang ayah. Saya bilang kuat ke ibu, tapi yang kutakutkan istriku. Apa berdoa aku sama Allah Ta'ala? Ya Allah, lu ambil anakku, tapi jangan dikasih gila istriku. Kasih kuat istriku, ya Allah. Karena terkadang kita seorang bapak mampu kuat, tapi ibu-ibu gak kasihan. Dan dengar gitu anak-anak berteriak waktu mau ditabrak. Umi, Umi, 2 kali dia berteriak. Meninggal tuh anaknya. Bagaimana tidak sedih seorang ibu? Akan tetapi berkah daripada kesabaran kita. Bagaimana caranya? Inilah intinya. Nakasih ki Allah Ta'ala ujian, nakasih ki Allah Ta'ala coba dalam talasatta. Lantas kita mampu mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi juga mengajarkan doa kepada kita. Wahai seluruh hambaku, wahai seluruh sahabatku, ketika engkau mendapati dalam dirimu, mendapati ujian dalam hidupmu, maka jangan pernah lupakan doa ini. Apa kata Rasulullah? Mintalah kepada Allah Ta'ala, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairum minha. Ya Allah, berikanlah kami pahala atas musibah yang kami timpa ini ya Allah, dan berikan pula kami nikmat setelah berlalunya musibah. Sehingga ini yang mampu kasih kuat kami sekeluarga. Berkah daripada kalimat istirja dan kalimat Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairum minha. Tidak nak wajari ki, tidak tongku guru ki. Utanya ki ini yang saya lakukan, kenapa bisa saya kuat? Beberapa hari yang lalu, 4 hari setelah Ramadan, setelah Lebaran, Allah Ta'ala uji lagi kami sekeluarga. Meninggal dunia lagi mertuaku, bapaknya istriku. Berarti tak lagi menangis lagi. Saya ajar semua keluarga, Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairum minha. Nabi bilang tahun lalu kami kehilangan cucu, sekarang kehilangan ayah. Sudah semua takdirkan Allah Ta'ala. Tapi lihat bagaimana hebatnya Allah Ta'ala. Kelak nanti insya Allah selesai ini musibah, lihat nanti nikmatnya Allah Ta'ala berikan sama kita. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya tabe yang namanya kematian, yang namanya hidup dan mati itu Allah Ta'ala berikan dalam hidup kita. Nah kasih ke Allah Ta'ala mati dan hidup untuk apa? Nah uji ke Allah Ta'ala supaya apa? Mau lihat siapa yang terbaik amalnya. Yakin dan percaya semua orang diuji sama Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang lolos daripada ujian. Akan tetapi maunya Allah Ta'ala, apakah engkau mampu bersabar, bersyukur kepadaku, dan ketika engkau mendapatkan ujian, apakah engkau tambah dekat kepada aku atau menjauh kepada aku? Itu makanya yang pertama yang saya tanyakan sama kita, ketika kita diciptakan, ketika mendapatkan nikmat dua yang surga Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala dan menyembah kepada Allah Ta'ala. Terakhir tojeng. Jam berapa ini? Iya. Nah, disikikan tadi pakai tuan yang bilang 2 jam Ustaz. Dekat dorok itu gak pakai tuan. Iya. Ulah kak dorok tojeng yang kurang ibu kayak ini. Bapak aja kak dorok tomi. Terakhir nak kasih kena suruh kena bisikikan. Ustaz ambil kita tul kiamah. Sebenarnya tidak pas, sebenarnya bukan kematian. Iya. Tapi biar nih menjadi ibro pelajaran bagi kita. Tidak apa-apa. Daripada konsep begitu, mendingan kita tul qiyam, kasihkan kita tul qiyam. Artinya apa? Inilah pelajaran bagi kita bahwa kematian itu apa adanya. Ada apanya kepada kita, dan ternyata memang betul hadis daripada kita tul qiyam ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah. Ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata kepada kita dalam sebuah hadis tersebut, apa kata Aisyah? Rasulullah pulang dari berdakwah. Dari kejauhan Aisyah melihat Rasulullah begitu capek. Sampai di rumah Rasulullah, Aisyah hendak berdiri. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, empo mukur di batin.
Jangan engkau berdiri, wahai Aisyah, duduklah engkau. Ketika Rasulullah datang mendatangi Aisyah, maka Rasulullah tidur di pangkuannya Aisyah. Ketika Aisyah melihat Rasulullah dalam keadaan begitu capek, tidak terasa Aisyah memegang janggutnya Rasulullah. Nah, kapok kisik janggutnya. Apa, nah, kayak nah remuk itu janggutnya. Nah, lihat ada sekitar 9 janggut yang begitu putih yang beruban. Lantas terbesit dalam hatinya Aisyah, nanti akan pergi nanti Rasulullah, akan meninggal dunia Rasulullah. Rasulullah tidak akan lagi akan menjadi nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya ini Rasulullah. Yang asing bikin nabi Rasulullah. Setelah itu menetes air matanya Aisyah. Ketika menetes air matanya Aisyah, lantas air matanya Aisyah jatuh daripada wajahnya Rasulullah. Kaget Rasulullah, menangis kau ya Aisyah. Apa yang bilang Aisyah? Menangis ya Rasul. Kenapa engkau menangis ya Aisyah? Apa pertanyaannya Aisyah? Ya Rasul, apa-apa saja yang dirasakan seorang yang telah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Yang pertama yang dirasakan kesedihan oleh keluarganya ketika mereka mendapati dalam dirinya mendapati ujian kematian, lantas kematian tersebut mendatangi dirinya, dan orang yang mati tersebut akan diangkat dari rumahnya menuju ke liang lahat. Dikekiami kubur, lantas jika masuk itu yang namanya samai tersebut di lubang lahir tersebut, dikasih masuk sama amal-amalan, sama perbuatan-perbuatannya. Di situ yang paling pertama yang dirasakan oleh seorang yang telah meninggal dunia. Selengkapnya dengarkan Qitatul Qiyamah. Karena ada orang yang biasa berkata seperti ini, itu sindri Ustaz, tidak ada hadisnya. Bilang di mana? Bilang tidak ada hadisnya. Justru hadis itu dikasih pengertian jadi bahasa Makassar. Maksudnya seperti itu. Ada orang pernah kasih tanya, Kak, bukan hadis itu. Pada kena kau ngali bukan hadis. Kita dulu kuliah kita bilang hadis ini. Mengapa kau? Karena bukan hadis. Makanya dengar kita sebagai runang hidup bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Singkun tuana cucun la adamat kunna batui malaikaka langalengi nyawana atanna Allahu Ta'ala siagam makarokaro maparisika nakana mo Allahu Ta'ala wannashutati nashta iya mintu malaikata manang maturilahi lampanene nyawana atanna Allahu Ta'ala na iya mintu tau ampa bajiki ampe na paran na rupa tau na iya mintu tau ang katutui sambayan 5 waktu nikana mori hadiseka nakana mo Siti Aisyah radhiyallahu anha mempo ribalaka nati rimbatu mangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuero mo mamintingkan naritunggunku nakana mo Rasulullah impo makoribaten wa Aisyah nakumamimpo mo ribateku natulusok mangirinake matin rotumingara mapalungan ribonggangku nakupuro sukmo janggot naku kapos sana palawaran nakana mo pagmaiku mambani mi Rasulullah ampinari ummana nataena mo nabi kulumeram Muhammad jeknek matangku manang dirupan na Rasulullah tabang kabiritin rona makuta namni Siti Aisyah ya Rasulullah apa kami nang masaro mapaisi ditumatea nakana mo Rasulullah uru-uru na
niran naman lam paribala namam ninawam mo anak nasi kuntum bijanna nakana mo anron na manggena uwang anakku iya todong kami ng masaro maparisi rito matea maparisi duduri antu matea punna ni panang merikalibong dari tambungi mo butta bijanna asing-asing na napagpisonan mo ri Allah Ta'ala si kuntu amalana nakana mo Rasulullahi o Aisha iya minna kami ng masaro maparisi rito matea maparisi duduy antu matea punna anani jene namin palene ngasin motope ari kalenna makulrarin ni pole nyawana taumatea angkana uwau ani arian laloy ampanene topeku maparisit duduy kusaring matena masulo nyawa kuni alleri malakal mauti na punna ni jene mo makunrarin ni puli nyawana taumatea angkana jene dingin lalu tirikia nga mabambang duhi kusaring matena masulo nyawaku na punna lebak mo ni jene naripabanga mo ripan roko na mangarup ni pole nyawana taumatea angkana Tiat lalo kitong ko kirupangku na kuchinisay bode na balakut bijangku makana mi pone nyawana taumatea angkana iya mami enya alloa kalit makang kusicini iya mami enya alloa kusisalap mo anggin na allo maka na punna ni eramo makunrarin ni pole nyawana taumatea angkana tea lalo ki karo-karoya erang na kubilang ngirisang isaran na pole na balak bijangku makana mi pole nyawana taumatea angkana uwau sarit matangku uwau bijangku uwau anakku makukan ni anakku oh anak tiap lalu ki anak paret bawang-bawang ni anakku kika masih lalu iya anakku inakke mo anne ana alle cini alle rapang nama sinubaku ikarenmu cini na inakke ana ni era alampa nama tamam moteram morilino na punna ni bule mo makunrarin ni pule nyawana taumatea angkana uwau sarit batangku uwau bijabijangku uwau androngku uwau manggeku uwau anakku makukan ni anakku oh anak tiap lalu ki anak ero kina karena ini no tiap lalu ki anak ero kina paling-ling-ling no inakke mo anne anak alle cini alle rapang nama sinuga kuni kanennu
Cini na inakana Nirang alam pa Natangerang nga dosa ko man nasere O ana Jai jibarang-barang kubo ko yang ki ana Allelalo papalat doang ana Allelalo pengajian ana Papanakan ng baji ana dasina laku selamat jadilah pangku. Allahu a'lam bishawab. Intisari daripada kita Turkiam, sesungguhnya ketika seorang manusia telah meninggal dunia, maka ketika kita mampu mendengarkan perkataan apa yang dikatakan oleh orang yang telah meninggal dunia, waktu yang kurun rejek, apa Nabi bilang pelan-pelan kasih hilang kurun sosor, pelan-pelan kasih hilang dakiku. Karena tadi waktu dicabut jawabku begitu pedih yang saya rasakan. Waktu diteriki jenet-jenet di dinding yang kasihkan air yang betul sejuk siramkan kepada tubuhku. Karena begitu pedih ketika saya rasakan yang namanya keluar nyawaku. Dan berpesan pula kepada kita, wahai anak-anakku, artinya apa yang hidup, jangan pernah engkau ingin ditipu oleh dunia, jangan pernah engkau ingin ditipu yang namanya bumi ini, karena yang namanya dunia adalah illa mata'ul ghurur, memang tempatnya kita ini untuk ditipu. Maka jangan pernah berpaling kepada Allah Ta'ala. Ketika ada orang telah meninggal dunia, apakah orang tua tersebut meninggal dunia meninggalkan anak-anaknya? Apa yang diinginkan oleh orang tua tersebut? Wahai anak-anakku, maka papa doakan anak, doakan anak satu babe, saya minta kepadamu doamu. Saya tidak perlu hartamu, saya tidak perlu pangkat kejabatanmu, tapi apa? Doa dari anak-anakku yang soleh dan soleha. Pengajian anak, papa reka lalu gau baji. Lanjutkan apa yang saya lakukan kepada mereka yang telah kuperbaiki, maka engkau perbaiki juga hubunganmu kepada seluruh tetanggamu, seluruh keluarga-keluargamu, seluruh kerabat-kerabatmu. Asika tutupi para nusari bata. Itulah bocor yang telah meninggal dunia. Bata lagi orang tua yang telah meninggalkan dunia, lantas meninggalkan anak-anaknya. Maka inilah menjadi intisar daripada kita Turkiamu. Ketika kita mendengarkan, maka banyak ibrah yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mampu memberikan kita sehat walafiat. Allah Ta'ala titipkan umur kita sehingga Allah Ta'ala izinkan dalam hidup kita, nak kasih tahu umur kita senantiasa beramal soleh di depan Allah Ta'ala. Terus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Maka perbanyak ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sembari kita bersyukur, lantas kita rasa syukur tak kita gunakan di jalan Allah Ta'ala dengan cara beribadah. Oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة والحسنة. Wabil khusus ya Allah, kami yang hadir pada malam hari ini mengikuti pengajian majlis ta'lim pada malam hari ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut ونجاة من النار والعفو عند الحساب
Wabil khusus kita doakan pula kepada seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita, yang berjasa membangun masjid kita ini. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wazim madkhalahum wa dakhlal jannata ma'al abrar. Allahumma anzil rahmati wal maghfirati min al-qubur. La ilaha illallah, لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. والله الموفق إلى قوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.